used to want me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be? Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Pem berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pencipta, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami, perempuan dan laki-laki seturut citra-Mu, dan Engkau mengaruniakan kepada kami masing-masing dengan keindahan dan kekasan, supaya saling mengagumi dan saling memperkembangkan, demi keluhuran ciptaan-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Adapun kompetensi dasar kita 3.3 memahami kesederajatan sebagai laki-laki atau perempuan, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menyebutkan kekhasan karakter perempuan dan laki-laki, yang kedua menjelaskan alasan dirinya bangga sebagai perempuan atau laki-laki, yang ketiga, menyebutkan perilaku atau kebiasaan yang perlu dilakukan agar menjadi pribadi perempuan atau laki-laki yang membanggakan. Dan yang keempat, menjelaskan pandangan gereja tentang perempuan atau laki-laki seperti yang diterangkan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27, Kejadian 2 ayat 18, kemudian dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 23, dan Katekismus Gereja Katolik artikel 2333 dan 2334. Ananda sekalian, kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa saat ini kamu seorang perempuan atau laki-laki. Kamu tidak lagi dapat meminta kepada siapapun, termasuk kepada kedua orang tuamu, untuk dilahirkan kembali dalam keadaan yang lain. Kenyataan ini bukan semata-mata takdir, melainkan anugerah dan kasih Allah bagi dirimu. Nah, anugerah dan kasih Allah itu kamu telah ditetapkan sejak semula oleh Allah untuk menjadi seorang perempuan atau laki-laki, dan telah diciptakan Allah dengan sangat baik adanya dan sangat indah. Masing-masing kamu mempunyai kekhasan dan kekhususan yang tidak dimiliki orang lain, maka patutlah kamu merasa bangga dengan dirimu. Allah kita memang Allah yang luar biasa. Kita akan melihat dan menggali pengalaman berbeda sebagai perempuan dan laki-laki. Untuk semakin memahami pengalaman berbeda sebagai perempuan dan laki-laki, kita akan menyimak satu kisah yang berjudul Tuhan menciptakan pria dan wanita. Sebuah cerita rakyat mengisahkan bahwa manusia pria dan wanita pertama diciptakan Tuhan dari sebatang pohon kehidupan. Menurut cerita itu dikisahkan bahwa pada suatu hari ketika matahari sedang terik-teriknya, badai bertiup kencang, sungai-sungai dan lautan bergemuruh. Tuhan menebang sebatang pohon, dan dari batang pohon itu Tuhan memahat dan mengukir sosok tubuh manusia laki-laki sesuai gambaran
yang berada pada pikiran dan hatinya. Rupanya Tuhan harus bekerja keras untuk memahat dan mengukir bakal sosok tubuh laki-laki itu. Sebab sebatang pohon itu banyak urat dan mata kayunya. Sesudah selesai memahat dan mengukir bakal sosok tubuh laki-laki itu, Allah meniupkan nafasnya ke dalam hidung patung kayu itu. Maka terciptalah manusia laki-laki yang pertama, kuat, kokoh, tegap, dan perkasa. Sesudah itu Tuhan melihat bahwa tidak baik menciptakan manusia sejenis laki-laki saja. Maka Tuhan mau menciptakan manusia yang lain, yaitu manusia wanita, supaya keduanya bisa saling melengkapi. Ketika hendak menciptakan manusia wanita, Tuhan tidak menciptakan wanita dari batang pohon, tetapi dari daun-daun dan bunga-bunga pohon yang dipakai saat menciptakan laki-laki. Tuhan merangkai daun-daun dan bunga-bunga itu menjadi sebuah janur yang menyerupai sosok wanita sesuai dengan gambaran yang berada dalam pikiran dan hatinya. Lalu Tuhan meniupkan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Maka terciptalah wanita pertama yang cantik, lemah lembut, perilakunya, dan halus bahasanya. Sesudah itu Tuhan mengantar manusia wanita itu kepada laki-laki. Manusia laki-laki menerima dengan sangat gembira teman hidupnya itu. Setelah beberapa hari, manusia laki-laki itu datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, makhluk yang Engkau berikan kepadaku membuat hidupku tak bahagia. Dia mempersoalkan hal yang kecil-kecil, berbicara tanpa henti. Cengengnya minta ampun. Saya mau mengembalikannya kepadamu." Tuhan berkata, "Baiklah." Dan Tuhan menerima wanita itu kembali. Setelah beberapa hari berlalu, laki-laki itu datang kembali kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, hidup saya ternyata amat sepi tanpa wanita itu. Saya selalu teringat kepadanya. Saya teringat akan caranya dia berbicara dan berjalan. Caranya dia menari dan memandang saya dengan sudut matanya. Saya terkenang akan cara dan bunyi tertawanya. Dia begitu cantik untuk dipandang dan begitu lembut untuk disentuh. Tuhan, berikan dia kembali kepada saya." Tuhan berkata, "Baiklah." Dan Tuhan memberikan kembali wanita itu kepadanya. Tetapi 3 hari kemudian pria itu datang lagi dan berkata, "Tuhan, saya tidak tahu harus katakan apa, sulit untuk menjelaskannya. Tetapi saya berkesimpulan bahwa wanita itu lebih banyak mendatangkan kesusahan daripada kesenangan. Saya mohon, ambillah kembali. Saya tidak bisa hidup dengan dia." Tuhan menjawab, "Kamu juga tidak bisa hidup tanpa dia." Bingung dan putus asa, pria itu berkata, "Benar Tuhan, rasanya saya tidak bisa hidup dengan dia, tetapi saya juga tidak bisa hidup tanpa dia." Dikutip dari Percikan Kisah Anak Manusia. Ananda sekalian, setelah kita membaca kisah yang berjudul Tuhan menciptakan pria dan wanita, apa kesan dari cerita tersebut bagimu? Adakah bagian-bagian tertentu yang tidak kamu setujui dari cerita tersebut? Lalu apa alasannya? Kemudian, apa kekasan yang ada pada pribadi laki-laki dan perempuan yang terungkap dalam cerita tadi? Adakah yang tidak kamu setujui? Mengapa? Lalu, apa pesan yang kamu peroleh dari pembahasan
cerita di atas, Ananda sekalian, umumnya remaja itu mempunyai kebanggaan terhadap keberadaan dirinya, entah sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Tetapi kebanggaan tersebut sering disertai sikap terlalu membanggakan diri yang mengakibatkan tumbuhnya pandangan negatif tentang lawan jenis. Remaja laki-laki itu memandang bahwa perempuan itu cengeng dan lemah. Sebaliknya, remaja perempuan juga sering memandang laki-laki sebagai keras dan kasar. Maka dengan demikian, kebanggaan yang terlalu besar terhadap keberadaan dirinya akhirnya menutup diri mereka untuk mampu melihat hal-hal yang baik dan yang indah pada lawan jenisnya. Selain itu, di lain pihak, ada juga remaja merasa menyesal dilahirkan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Rasa penyesalan tersebut biasanya muncul dalam berbagai ungkapan. Ada yang mengeluh terus-menerus, ada yang ingin melakukan operasi jenis kelamin, ada yang berupaya mengubah penampilan dirinya sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Bahkan ada yang menyalahkan diri sendiri dan orang lain, misalnya menyalahkan orang tuanya ataupun menyalahkan lingkungan masyarakatnya. Nah, bila hal tersebut sudah terjadi, maka sangat sulit baginya untuk mensyukuri hidup ini sebagai suatu anugerah Tuhan. Nah, untuk itu kita akan mendalami bagaimana pandangan kitab suci tentang perempuan dan laki-laki. Kita lihat sumbernya Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Kemudian Kejadian 2 ayat 18 dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 23. Silakan Ananda di rumah buka kitab sucinya. Mem akan membacakan kutipan ini untuk kita semuanya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Kemudian kita lihat bagaimana katekismus Gereja Katolik berbicara tentang perempuan dan laki-laki. Kita lihat KGK 2333. Tiap manusia, apakah ia pria atau wanita, harus mengakui dan menerima seksualitasnya. Kemudian artikel 2334. Ketika menciptakan manusia sebagai pria dan wanita,
Allah menganugerahkan kepada pria dan wanita martabat pribadi yang sama dan memberi mereka hak-hak serta tanggung jawab yang khas. Dari kitab Kejadian dan juga dari Katekismus Gereja Katolik, jelas di sana dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Jadi ada dua jenis kelamin. Dan kepada masing-masing itu dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Karena itu semua yang ada pada manusia laki-laki dan manusia perempuan baik adanya. Allah memberkati dan mengasihi keduanya. Manusia laki-laki dan manusia perempuan begitu berharga di mata Allah. Karena itu kita patut bersyukur karena Allah mempunyai maksud khusus dengan menciptakan kita sebagai laki-laki atau perempuan, yakni supaya saling melengkapi dan saling mengembangkan satu dengan yang lain. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan itu bersifat komplementer. Mereka saling membutuhkan, mereka saling tergantung satu dengan yang lain. Laki-laki tidak dapat hidup tanpa perempuan, demikian juga sebaliknya, perempuan tidak dapat hidup tanpa laki-laki. Kita patut berbangga terhadap anugerah yang melekat pada diri kita dan sekaligus kita mensyukuri anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Setelah kita mendalami materi kita hari ini, marilah kita ambil sikap hening sejenak. Kita merefleksikan seluruh pembelajaran kita pada hari ini. Ada orang yang terlahir sebagai laki-laki, tetapi dalam keseharian lebih senang tampil sebagai perempuan, atau sebaliknya. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang melakukan operasi plastik supaya menjadi apa yang diinginkannya. Bagaimana sikap masyarakat pada umumnya selama ini terhadap mereka? Bagaimana sikapmu terhadap sikap masyarakat seperti itu? Bagaimana sikapmu selama ini? Sikap seperti apa yang sebaiknya dikembangkan? Apa yang hendak kamu biasakan sebagai wujud kebanggaan dirimu sebagai perempuan atau laki-laki? Nah, untuk refleksi ini, silakan Ananda tulis dalam buku catatanmu, dibuat yang rapi. Dan untuk tugas, silakan Ananda kerjakan latihan yang tersedia 1 sampai dengan 3. Kemudian, silakan amati gambar pria dan wanita. Lalu, tulislah perasaan atau pengalamanmu untuk perempuan. Kamu sebagai perempuan bangga karena apa? Lalu untuk laki-laki, kamu bangga sebagai laki-laki karena apa? Nah, tugasnya juga dibuat di dalam buku catatan. Diupayakan tulisannya dapat dibaca. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, Engkau meluhurkan martabat laki-laki melalui pribadi Yesus Putramu. Sebab dalam seluruh hidupnya ia bersikap bijaksana, tegar dan penuh kasih, serta melindungi siapapun yang butuh pertolongannya. Engkau meluhurkan martabat perempuan melalui kelembutan,
ketulusan dan kepasrahan Bunda Maria. Semoga hidup kami senantiasa meneladani Yesus dan Bunda Maria. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.